Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, kakak absen ya. Ade Dahmi, Ahmad Aurel, Ahmad Nuril, Ahmad Rafi, Ahmad Rian, Al-Baihaqi, Fauzan, Ildan, Muhammad Ali, Mahesa, Muhammad Ainul, Muhammad Alvin, Muhammad Fadil, Muhammad Farel, Muhammad Faris, Muhammad Fatur Rahman, Muhammad Hoirul Anam, Muhammad Lukmanul Hakim, Muhammad Nabil, ya, Muhammad Nizam, Muhammad Reza, Neo, sekarang kita masuk ke pembahasan apa? Ya, proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Oke, ada yang tahu proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia itu seperti apa? Kakak jelaskan ya. Oke, pada tanggal 9 Agustus 1945, 3 tokoh pemimpin Indonesia datang ke Datlat. Siapa 3 tokoh tersebut? Oke. Nah, mereka datang ke Datlat untuk Marsekat Lauci. Apa itu Marsekat Lauci? Siapa Marsekat Lauci? Apa? Nggak tahu. Ya, kakak tulis ya. Siapa Marsekat Lauci? Oke. Nah, kenapa kok Indonesia datang ke Datlat untuk menemui Marsekat Lauci? Marsekat Lauci itu panglima dari Angkatan Militer Jepang. Mereka bertemu di Datlat untuk membahas rencana kemerdekaan Indonesia. Oke. Kenapa Jepang sudah mengasih haknya kepada Indonesia? Ada yang tahu? Karena Jepang sudah kalah di dua perang Indonesia. Perang Dunia II Indonesia. Karena sudah kalah di Perang Dunia II Indonesia.
Nah, ini antara lain perang dunia 2 Indonesia itu antara lain ada siapa aja? Ada Amerika dan Jepang. Nah, di sini Amerika itu ada sebutannya sendiri, terus Jepang ada sebutannya sendiri. Nah, sebutannya itu adalah Jepang disebut dengan blok poros. Dan Amerika disebut dengan pintar. Blok sekutu. Oke. Nah, blok poros ini dibagi menjadi berapa? Apa saja? Oke, kalau blok sekutu? 3 apa 4 apa 5? 3. Apa aja? Oke, pintar. Gak usah tulis ya? Oke, sip. Terus, kenapa Jepang itu sudah kalah dengan Amerika? Itu ada beberapa faktor. Apa aja faktornya? Dibom, pinter. Dibom, terus setelah dibom diapakan? Ya pasti kalau dijajah itu kan perang. Apa lagi? Dibom. Paling banyak itu dibom sampai menewaskan orang berapa? Ribuan. Bukan 1000 ya, ribuan orang di Nagasaki. Oke. Paham di sini tentang Jepang menyerah kepada sekutu? Paham? Paham. Oke, yang B, peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar peristiwa Rengas Dengklok itu? Apa peristiwa Rengas Dengklok? Penculikan siapa itu? Soekarno dan siapa yang diculik dan siapa yang menyulik? Satu yang ngomong. Siapa yang berani? Ya, kenapa Insinyur Soekarno itu diculik? Apa yang menculik? Diculik. Oke, sama siapa? Sama golongan muda. Berarti yang menculik itu golongan muda dan yang diculik Soekarno dan siapa? Mohatta. Yang diculik itu Ir Soekarno dan Mohatta, yang menculik adalah golongan muda. Kenapa golongan muda kok sampai menyulik Ir Soekarno dan Mohatta? Hah? Ingin cepat-cepat merdeka. Gini, Ir Soekarno itu kan yang apa? Yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi, golongan muda itu menculik Ir Soekarno untuk cepat-cepat Ir Soekarno itu biar menulis proklamasi Indonesia gitu. Nah, karena golongan muda itu sudah mendengar kabar kalau Jepang sudah kalah dari Amerika. Jadi kan sudah haknya Indonesia untuk merdeka. Nah, itu jadinya golongan pemuda itu mengambil Ir Soekarno dan Mohatta untuk menulis proklamasi kemerdekaan Indonesia. Siapa golongan muda yang pertama kali tahu kalau Jepang sudah menyerah kepada Amerika? Siapa? Sultan Syahir, pinter. Ya, Sultan Syahir itu golongan muda yang menyerah kepada yang apa? Bukan. Yang pertama tahu dari radio kalau Jepang sudah menyerah. Ya.
Kalian tahu golongan tua itu siapa aja? Siapa coba? Oke. Oke, pinter. Kalau golongan muda? Darwis, ya betul. Berarti sudah banyak catatannya ya? Iya, ya, pinter. Terus ada yang mau ditanyakan tentang peristiwa Rengas Dengklok? Ada yang mau ditanyakan tentang peristiwa Rengas Dengklok? Mafi, apa Mafi? Tidak ada. Oke. Terus ya, lanjut ya. C. Perumusan proklamasi. Nah, rombongan Bung Karno dan Mohatta tiba di Jakarta dari Rengas Dengklok pada pukul 23 WIB. Selanjutnya mereka menuju rumah Laksana Maida untuk merumuskan naskah apa? Proklamasi kemerdekaan. Ada yang tahu siapa itu Laksana Maida? Yang menjahit? Enggak, bukan. Apa? Laksana Maida siapa? Ya, Laksana Maida adalah kepala perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Nah, terus ada gagasan yang berbunyi gini. Perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu gagasan dari siapa? Mohatta, pinter. Gagasan dari siapa itu tadi? Mohatta, ya. Terus, karena IR Soekarno dan Mohatta menyetujui keinginan tersebut, mereka mencari tempat di mana pembacaan proklamasi dibacakan. Nah, ada yang tahu di mana pembacaan proklamasi dibacakan? Ya, di rumah IR Soekarno. Oke. Terus, mau ada yang tanya tentang teks proklamasi, perumusan teks proklamasi? Nggak ada? Lanjut ya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan dibacakan di rumah IR Soekarno pada tanggal pukul 10 apa 9? Pukul 10 WIB pagi. Nah, terus habis proklamasi kemerdekaan dibacakan, itu ngapain di sana? Dengan pengibaran bendera merah putih. Ya, setelah proklamasi dibacakan, itu nanti ada pengibaran bendera merah putih oleh Suhu dan Latif Hendra. Ya, betul. Oleh itu ya. Oleh siapa tadi? Suhu dan Latif Hendra. Ya. Oke, ada yang ditanyakan tentang bab 1 ini? Nggak ada? Nggak ada. Kita lanjut main game ya. Sudah dari sini. Oke. Sekarang kakak mempunyai permen lagi. Ini kertas. Kakak lupa gak bawa hadiah. Gak apa-apa. Ya. Ini kakak mempunyai kertas warna kuning dan biru. Nah, kertas warna kuning ini adalah soal. Kertas yang warna biru adalah jawaban. Nah, ini kakak mau kalian ngambil satu-satu. Tapi kalian harus ngambil yang kuning dan yang biru, jangan yang kuning semua. Yuk, sini dari sini.
Boleh ngambil gambar ini ya? Ya, soalnya itu jawaban. Oke. Ayo. Ayo lanjut. Biar cepet. Lanjut. Yang ini dong, yang ini. Jangan semua jawaban. Mudah kalau ngambil soal loh, tinggal nyari jawabannya. Nanti sistemnya ini kalian mencari, mencocokkan. Ayo. Ya. Satu anak satu ya. Satu anak satu. Satu anak satu. Ya. Ayo, tak lagi. Nyarinya. Enggak, itu satu. Ayo. Apa itu gambar apa yuk? Ya. Ini. Ya. Itu tinggal nyari soalnya ntar. Ada lagi yang kurang? Ada yang ngambil 2? Ada yang ngambil 2? Ada yang belum ngambil? Sudah. Oke, sekarang mencari, gak apa-apa jalan-jalan, mencari jawaban atau soalnya masing-masing. Ayo, gak apa-apa. Ayo, gak apa-apa. Fatmawati. Oke, tak lagi. Oke. Tak lagi. Ya. Tak lagi. Fatmawati ada di sini. Fatmawati. Oke, ini pegang. Iya, tak lagi. Dodok. Proklamasi enggak, bukan di kakak. Ini ada golongan muda. Oke, Dodok. Kalau yang sudah ketemu Dodok. Ini siapa? Iya, Dodok. Oke. Udah dapat pasangannya semuanya? Kakak tanya ya? Ya. Yang mendapat foto menjadi bendera merah putih siapa? Oke, siapa yang menjadi bendera merah putih? Siapa? Fatmawati. Oke, Fatmawati. Fatmawati itu siapa? Fatmawati itu adalah istri dari I.R. Soekarno. Oke. Terus yang mendapat gambar ini pengibaran bendera merah putih. Oke. Pengibaran bendera merah putih dilakukan di mana? Di rumah I.R. Soekarno. Oke, di jalan mana? Mataram. Bukan bukunya. Di jalan? Bukan di jalan di Bocol. Di mana? Jalan? Ya, Jalan Penggasaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, pengibaran bendera merah putih di Jalan Penggasaan Timur nomor 56 Jakarta. Di rumah siapa? Oke. Yang mendapat gambar Moghata. Oke, mana gambarnya, Tengok? Ya, betul. Yang mendapat gambar bendera merah putih. Oke. Warna apa itu? Merah putih, tapi di situ warnanya hitam putih. Ya, maaf ya, itu aslinya gambar bendera merah putih. Oke. Kapan proklamasi Indonesia dibacakan?
pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, yang mendapat itu siapa? Oke, tanggal berapa? Oke, terus kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945. Oke, kenapa kok sama proklamasi kemerdekaan sama pengibaran Indonesia pertama kali kok sama tanggalnya? Karena sebelumnya dibacakan karena naskah proklamasi dibacakan oleh Bung Karno setelah peristiwa Pengibaran bendera merah putih. Oke, karena proklamasi dibacakan setelah pengibaran bendera putih. Oke, yang mendapat gambar teks proklamasi. Oke, dibacakan satu aja, satu baris. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Udah. Oke, tengok gambarnya. Ya, oke. Yang mendapat apa lagi? Sudah. Di mana proklamasi dibacakan? Ya. Di rumah IR Soekarno. Ya, di jalan mana tadi? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah semua sudah ditanyakan sama kita tadi? Iya, apa itu? Iya, foto Soekarno mana? Iya. Yang dapat soalnya siapa? Oke, ya betul, itu foto Soekarno. Oke, udah ada yang mau ditanyakan? Ada? Benar gak ada? Oke, kalau gak ada, kakak yang tanya. Kakak yang tanya ya? Ya. Oke, ini supaya ingatan kalian kembali, biar gak hilang. Siapa golongan muda itu? Ayo, angkat tangan. Oke. Ustaz Zahid. Siapa lagi? Khairul Saleh. Oke. Wilana. Oke. Darwis. Ayo dibacakan bareng-bareng. Siapa aja? Nah, kalau golongan muda, angkat tangan. Angkat tangan. Golongan tua. Ya. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Tadiman Poindra. Ya, betul. Kalian nulis gak itu golongan tua? Tulis. Untuk ini blok poros ada apa aja blok poros? Ada Italia, Jerman, Jepang, Italia. Kalau blok sekutu? Udah ya, cukup mungkin itu saja. Mohon maaf kalau kakak banyak ngomong dari tadi ya. Maafin, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.